Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Nurkolida selaku dosen pengampu mata kuliah BK Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 5 mengenai konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Miftah Pratiwi dengan NPM 20144-2045. Yang kedua, Musya Asyari dengan NPM 20144-2079. Yang pertama adalah konformitas. Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi konformitas. Faktor yang mempengaruhi konformitas ada 3. Yang pertama adalah kohesivitas. Derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Yang kedua, ukuran kelompok. Semakin besar kelompok tersebut, semakin besar pula kecenderungan kita untuk ikut serta. Bahkan meskipun itu berarti kita akan menerapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya kita inginkan. Yang ketiga adalah teori fokus normatif, yaitu teori yang mengajukan bahwa norma akan mempengaruhi tingkah laku hanya bila norma tersebut menjadi fokus dari orang yang terlibat pada saat tingkah laku tersebut muncul. Selanjutnya adalah penyebab seseorang melakukan konformitas, yaitu yang pertama, keinginan untuk disukai dan rasa takut pada penolakan. Karena pengaruh sosial ini meliputi perubahan tingkah laku kita untuk memenuhi harapan orang lain. Yang kedua adalah keinginan untuk merasa benar. Tindakan dan opini orang lain menegaskan kenyataan sosial bagi kita, dan kita menggunakan semuanya itu sebagai pedoman bagi tindakan dan opini kita sendiri. Yang ketiga adalah membenarkan konformitas. Konsekuensi kognitif dari mengikuti kelompok. Beberapa orang yang melakukan konformitas melakukannya dengan sepenuh hati. Mereka menganggap bahwa mereka salah dan orang lain benar, dan dengan melakukan konformitas hanya akan menimbulkan dilema sementara. Sehingga untuk mengubah persepsi mereka pada situasi tersebut, mereka membenarkan konformitas. Selanjutnya adalah faktor penting seorang menolak konformitas. Yang pertama adalah keinginan individuasi, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan individualitas kita. Kita ingin menjadi seperti orang lain, tetapi tampaknya tidak sampai pada titik di mana kita kehilangan identitas pribadi kita. Sebagian besar dari kita memiliki keinginan akan individuasi atau individuation, agar dapat dibedakan dari orang lain dalam beberapa hal. Yang kedua adalah keinginan mempertahankan kontrol terhadap kejadian-kejadian dalam hidupnya. Semakin kuat kebutuhan individu akan kontrol pribadi, semakin sedikit kecenderungan mereka untuk menuruti tekanan sosial. Yang ketiga adalah orang-orang yang tidak dapat melakukan konformitas. Ada beberapa orang yang memang tidak dapat melakukan konformitas karena alasan fisik, hukum, atau psikologis. Selanjutnya adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Kesepakatan bisa terjadi karena adanya rasa pertemanan, rasa suka, komitmen, konsistensi, kelangkaan, timbal balik, respiratoris, validitas sosial, ataupun kesukaan. Selanjutnya adalah prinsip dasar kesepakatan. Prinsip dasar kesepakatan yang pertama adalah pertemanan atau rasa suka. Seseorang biasanya lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari teman atau orang-orang yang dia sukai daripada permintaan dari orang asing atau orang yang tidak disukainya. Yang kedua adalah komitmen atau konsistensi. Sekali orang berkomitmen pada suatu tindakan, orang tersebut akan lebih bersedia untuk memenuhi permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dengan tindakan tersebut daripada permintaan orang tidak konsisten dengan tindakan tersebut. Yang ketiga adalah kelangkaan. Seseorang mungkin untuk memenuhi permintaan yang berpusat pada kelangkaan daripada terhadap permintaan yang sama sekali tidak terkait dengan isu tersebut. Prinsip dasar kesepakatan yang selanjutnya adalah timbal balik atau resiprositas, yaitu seseorang lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan atau kemudahan bagi orang tersebut.
Selanjutnya adalah validasi sosial. Seseorang lebih bersedia memenuhi permintaan untuk melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang dia percaya dilakukan oleh orang lain yang mirip dengan dirinya. Yang selanjutnya adalah kekuasaan. Seseorang lebih bersedia memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan yang sah. Teknik-teknik dalam kesepakatan. Teknik aggression, suatu teknik di mana pemohon pertama mengusahakan agar tetap disukai dan berusaha merubah tingkat laku dan sikap sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, teknik foot in the door, suatu teknik di mana pemohon mulai dengan permintaan yang kecil dan setelah permintaan terpenuhi meningkat menjadi permintaan yang lebih besar yang memang sudah diinginkan sejak awal. Selanjutnya, teknik global, suatu teknik di mana pemohon melakukan suatu penawaran atau persetujuan diubah menjadi lebih tidak menarik sehingga orang lain terpaksa menyepakati karena merasa tidak enak. Selanjutnya, teknik door in the face, suatu teknik di mana pemohon memulai dengan permintaan yang besar dan kemudian ketika pemimpin ditolak mundur ke permintaan yang kecil yang memang diinginkan sejak awal. Selanjutnya, teknik that's not all, suatu teknik di mana pemohon menawarkan keuntungan tambahan kepada orang lain yang menjadi target. Selanjutnya, teknik jual mahal, suatu teknik di mana pemohon memberitahu bahwa target adalah orang yang terpilih dan beruntung jika memilih untuk sepakat. Selanjutnya, teknik deadline, suatu teknik di mana pemohon mengatakan kepada target batas waktu kesepakatan yang menguntungkan agar target lebih cepat memutuskan untuk sepakat. Selanjutnya, teknik PQ, suatu teknik di mana pemohon memberi target stimulasi oleh permintaan yang tidak umum sebagai akibat menolak permintaan tersebut. Selanjutnya, kepatuhan. Kepatuhan adalah suatu pengaruh sosial di mana seorang hanya perlu memerintah satu orang atau lebih untuk melakukan sesuatu atau beberapa tindakan yang diharapkannya. Kepatuhan sendiri lebih jarang terjadi dibanding konformitas dan kesepakatan. Selanjutnya, penyebab kepatuhan yang merusak. Orang-orang berkuasa membebaskan orang-orang yang patuh dari tanggung jawab atas tindakan mereka. Saya hanya menjalankan perintah, seringkali dijadikan alasan bila suatu yang buruk terjadi. Selanjutnya, orang-orang yang berkuasa seringkali memiliki tanda atau rencana nyata yang mewujudkan status mereka. Hal ini menimbulkan norma. Patuhilah orang yang memegang kendali. Norma ini adalah norma yang kuat dan bila kita dihadapkan dengannya, sebagian besar orang merasa sulit untuk tidak mematuhinya. Selanjutnya, adanya perintah terhadap dari figur otoritas. Perintah awal mungkin saja meminta tindakan yang ringan, baru selanjutnya perintah untuk melakukan tindakan yang berbahaya. Selanjutnya, situasi yang melibatkan kepatuhan bisa berubah cepat. Cepatnya perubahan ini menyebabkan kecenderungan yang meningkat kepatuhan. Selanjutnya, cara mengatasi kepatuhan yang merusak. Individu yang dihadapkan pada perintah dari figur otoritas dapat diingatkan bahwa mereka lah yang akan bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang dihasilkan, bukan pihak otoritas. Selanjutnya, individu dapat disadarkan bahwa melebihi suatu titik tertentu, maka benar-benar mematuhi perintah yang merusak adalah tidak layak. Selanjutnya, individu dapat lebih mudah untuk melawan figur otoritas jika mereka mempertanyakan keahlian dan motif dari figur-figur tersebut. Selanjutnya, cukup dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki figur otoritas untuk dapat memerintahkan kepatuhan Buddha bisa membantu melawan pengaruh itu sendiri. Selanjutnya, indoktrinasi intensif. Indoktrinasi intensif adalah suatu proses yang dilalui individu untuk menjadi anggota suatu kelompok ekstrim dan menerima aturan-aturan dari kelompok tersebut tanpa banyak bertanya. Tindakan ini lebih berjalan secara psikologi atau verbal dibanding secara nyata atau fisik. Selanjutnya, tahap indoktrinasi intensif.
1. Tahap melakukan atau softening up. Tahap di mana seorang diisolasi, dibuat bingung, lelah, tidak memiliki orientasi, dan menjadi emosional. 2. Tahap kesepakatan. Tahap di mana seorang mengiyakan belief dan aktif sebagai anggota dengan dimiming-imingi penebusan dari rasa bersalah dan penderitaannya yang dialami pada tahap pertama. 3. Tahap internalisasi. Tahap di mana seorang sungguh-sungguh meyakini orang tersebut akan benar-benar yakin dan bersedia melakukan apapun untuk keyakinan itu. 4. Tahap konsolidasi. Tahap di mana anggota dari kelompok ekstrim tersebut melakukan tindakan besar untuk bertujuan terselubung dari kelompok tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.